Dan ternyata yang ngedengar suara itu nggak cuma si Anis saja, 5 dokter koas yang lain itu denger juga. Mereka bertatap-tatap langsung kan, kalian ada dengar nggak suara barusan, kata mereka. Alhamdulillah, kayak suami aku udah balik ini, kata gitu kan. Dah Suti beranjaklah dari kasur dan membuka pintu belakang. Tapi belum sempat Suti buka pintu belakang, Suti udah dengar duluan ada suara seseorang yang sedang bersenandung. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke Wak, di malam Jumat ini seperti biasa aku akan membawakan kisah horor Wawa part 269. Dan khusus untuk malam ini Wak, aku gak akan bawain satu cerita, tapi aku bawain 2 cerita sekaligus ya kan. Nah, cerita pertama adalah pengalaman Wawa pada saat praktek lapangan di sebuah rumah sakit. Dan dia ini mengalami kejadian mistis pada saat menyaksikan proses otopsi mayat. Itu yang pertama. Cerita yang kedua Wak, tentang pengalaman nenek buyutnya Wawa. Ini kisah KW veteran nih yang mengalami kejadian mistis akibat ulah mertuanya sendiri. Saking parahnya ulah itu Wak, nenek buyutnya si Wawa ini sampai harus kehilangan seseorang yang sangat dia cintai. Nah, penasaran dengan gimana 2 kisah ini Wak? Nah, jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke Wak, kisah pertama yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wawa kita yang bernama Anis. Halo Mbak Anis. Nah, jadi Wak, cerita horor yang dialami sama Anis ini terjadi pada tahun 2023 lalu pada saat dia menjalani praktek kerja lapangan atau PKL. Nah, jadi Wak, Anis ini adalah mahasiswa jurusan analisis laboratorium di suatu kampus yang ada di kotanya. Nah, ketika memasuki semester 4 Wak, Anis ini mengikuti PKL di sebuah rumah sakit yang kita sebut aja lah nama rumah sakitnya itu Rumah Sakit A ya. Nah, selama magang di Rumah Sakit A itu Wak, Anis ini akan di rolling ke beberapa bagian-bagian lab yang ada di sana. Ada bagian lab forensik, lab IGD, lab patologi anatomi, dan juga lab klinis. Nah, pada bulan pertama Wak, Anis ini mendapatkan jatah PKL di lab forensik yang bertugas untuk mengecek atau mengidentifikasi mayat atau jasad gitu kan. Nah, meski terdengar menyeramkan lah gitu di sini tugas di lab forensik ini ternyata cukup mudah Wak bagi Anis. Selama magang di situ, Anis ini hanya diminta untuk mengamati aja, suruh tengok aja, karena seniornya yang namanya Pak Bambang Wak macam kurang suka lah gitu apabila ada orang lain yang ikut campur dalam pekerjaannya. Nah, setiap kali ada mayat yang harus divisum atau harus diotopsi Wak, Pak Bambang ini selalu bilang sama Anis, Mbak Anis, kamu nggak usah ikut ngevisum ya, cukup kamu lihat aja prosesnya kayak gimana. Kata, oh iya baik Pak, siap, kata dia gitu. Pokoknya di situ tugas Anis ini betul-betul hanya mengamati dan mencatat apa saja yang sudah dilakukan sama Pak Bambang, udah kayak gitu, nggak boleh sentuh sama sekali lah kayak gitu. Nah, selain tugasnya ini bisa dibilang mudah Wak untuk si Anis, selama PKL di Rumah Sakit A ini, Anis juga nggak pernah ngalamin kejadian aneh Wak, aman-aman aja semuanya. Tapi memasuki hari kelima, disitulah Anis mulai merasa ada keanehan di situ. Nah, jadi pada malam itu sekitar jam 11 malam Nat katanya, Anis ini masih di rumah sakit Wak untuk mengerjakan laporan yang harus dikirim ke dosennya. Tapi karena laporan itu belum selesai Wak, Anis ini pun memutuskan untuk menginap tuh di Rumah Sakit A. Memang biasa juga kayak gitu Wak, dan tepatnya dia nginap di ruang lab analis. Dan untungnya waktu itu Anis juga nggak sendirian. Nah, di ruangan itu Wak, ada 5 dokter koas lainnya yang juga sibuk menulis laporan mereka masing-masing. Oh, alhamdulillah aman kok aku nginap di sini, orang kita rame-rame kok ya kan. Nah, adalah tuh nugas lah Anis di sana. Nah, pas lagi fokus nugas ini Wak, Anis dengar ada suara hantaman dari pintu. Dan ternyata yang ngedengar suara itu nggak cuma si Anis saja, 5 dokter koas yang lain itu denger juga. Mereka bertatap-tatap langsung kan, kalian ada dengar nggak suara barusan, kata mereka. Iya Wak, aku dengar, kata mereka. Kencang kali suaranya. Ada apa ya, kata si Anis kayak gitu. Nah, karena penasaran, salah satu dokter koas yang di sana yang namanya Dokter Aan pergilah itu keluar buat memeriksa pintu. Tapi pas dicek di luar nggak ada siapa-siapa Wak. Nah, nggak lama kemudian ada hawa dingin tuh, nah dia tiba-tiba masuk ke dalam ruangan, bikin semua pada merinding itu waktu itu. Nah, karena pada merinding semua, perasaan mereka juga sama-sama gak enak, panik, keluar, ada apa nih, wah tuh lari lah semua kan, lari ke ruang UGD. Nah, by the way, ruang analis ke ruang UGD ini cuma hadap-hadapan aja Wak, ya kan, lari semua, ada apa tuh gitu. Nah, melihat mereka ribut, ada perawat senior di sana nanya, ngapain nih, ada apa, kenapa kalian malam-malam ribut kayak gini, katanya. Anis jawab, Mbak, barusan kami dengar ada suara orang nendang pintu Mbak.
Yalah, kirain kenapa? Emang kalian belum tahu ya? Di sini tuh memang sering kok ada suara-suara aneh. Namanya juga di rumah sakit. Udah hal kayak gitu wajar-wajar aja kok. Udah nggak usah takut, insya Allah nggak ada apa-apa, nggak akan diganggu kok kalian, kata si senior ini. Nah, tanpa diduga obrolan itu atau kejadian tadi itu memantik pembicaraan kejadian horor lainnya yang pernah terjadi di rumah sakit A itu. Biasalah kan kejadian horor kan kalau misalnya kita ceritain satu nular kan ke yang lain-lain kan. Itu yang terjadi. Dan akhirnya malam itu Anis dan kelima dokter koas lainnya ini tadi tuh mereka lanjut lagi ngerjain tugas, tapi nggak di ruang analis lagi, ke ruang IGD. Mereka ngerjain tugas sambil itulah cerita-cerita horor. Nah, di tengah obrolan itu tiba-tiba ada perawat lain juga yang cerita tentang mitos yang beredar di rumah sakit A ini. Mitosnya adalah kalau misalnya kalian dengar ada suara aneh di ruang forensik, itu artinya akan ada pasien yang datang. Pasien di sini tuh bukan orang yang mau berobat kayak biasa tapi pasien dalam bentuk sudah meninggal atau sudah menjadi mayat lagi. Itu biasanya katanya kayak gitu. Dan ternyata mitos itu terbukti malam itu dia. Keesokan harinya di sekitar jam 8 pagi, divisi forensik betul-betul kedatangan jenazah yang meninggal secara misterius ya. Nah, jenazah ini adalah laki-laki yang kita sebut aja lah namanya Pak R ya. Nah, menurut informasi dari pihak keluarga, sebelum dinyatakan meninggal dunia, Pak R ini sempat dirawat di rumah sakit tapi nyawanya nggak tertolong. Dan menurut keterangan dokter yang megang Pak R ini meninggal gara-gara gagal jantung itu ya. Nah, setelah dinyatakan meninggal pihak keluarga pun segera bawa jenazah Pak R balik ke rumah buat dimakamkan ya kan. Tapi setelah pemakaman itu selesai, entah kenapa pihak keluarga ini ada yang ngerasa janggal di sini. Mereka menganggap kalau Pak R ini bukan meninggal gara-gara gagal jantung. Gara-gara semasa hidupnya tuh Pak R tuh nggak pernah menderita penyakit jantung tuh loh. Mereka si Pak R ini tuh sehat-sehat aja. Kenapa dia meninggal gara-gara gagal jantung? Nah, ngerasa dia nggak beres di sini, makanya pihak keluarga memilih untuk mengotopsi jasad Pak R ini untuk mengetahui penyebab kematiannya gitu. Maka dibawalah ke rumah sakit A ini untuk diotopsi. Jadi waktu itu pihak keluarga ini rela untuk menggali makamnya Pak R ini supaya bisa diotopsi lagi karena mereka menganggap kematiannya agak janggal gitu. Nah, itulah singkat cerita, setelah nyampe di rumah sakit A ini, jenazah Pak R pun dipindahkan ke ruang observasi Nadia katanya untuk diamati dulu. Nah, di ruangan observasi itu waktu itu ada sekitar 7 orang Mereka ada dokter forensik, ada 2 dokter koas, ada 2 dokter asisten, ada 2 lagi analis lab. Nah, orang analis lab ini Anis sama Pak Bambang tadi tuh seniornya. Nah, berkumpul lah ini kan 7 orang. Nah, setelah semua berkumpul ketua dokter yang namanya waktu itu Dokter Wildan, dibukalah itu kan kantong mayat yang berisi jenazah Pak R ini. Dan ketika kantong mayat itu terbuka, mereka semua yang di sana langsung mencium bau yang tidak sedap karena jenazah itu sudah mulai mengalami pembusukan. Nah, selain berbau tidak sedap, Anis juga melihat kalau jenazah itu bentuknya, mohon maaf nih Nadia ya, sangat-sangat mengenaskan. Katanya ya namanya juga udah terkubur lama kan kain kafannya udah koyak, macam-macam digigit tikus gitu Nadia. Dan sebagian kulit dari wajahnya sudah mulai mengelupas. Astagfirullahaladzim. Tapi udahlah, udah biasa kan si Anis nengok kayak gitu. Nah, selesai memeriksa jenazah, mereka lalu memindahkan jenazahnya Pak R dari ruang observasi ke ruang otopsi. Nah, ruang otopsi ini nyambung memang sama ruang observasi, cuma terpisah kaca aja kata si Anis. Dan dipindahkanlah itu ke ruang otopsi. Setelah memindahkan jenazah, Dr. Wildan si ketuanya ini pun mengajak timnya untuk balik lagi ke ruang observasi untuk mengadakan briefing. Jadi jenazahnya Pak R ini sudah di ruang otopsi, sementara para dokter dan kawan-kawan yang lain itu 7 orang itu termasuk si Anis ada di ruang observasi untuk melakukan briefing. Kebayang kalian ya? Jasadnya di sini, mereka di sini, terpisah sama kaca. Nah, pas lagi mendengarkan arahan ini, Anis nggak sengaja nolehlah dia ke arah jenazah yang ada dekat ruang otopsi itu. Waktu ketoleh kan ada, sial aku di situ. Betapa terkejutnya si Anis waktu nengok kepala jenazah itu kan kayak gini kan, tiba-tiba berputar gitu ngadep ke arah si Anis. Di detik itu juga Anis langsung menjamkan mati. Astagfirullahaladzim, nggak mungkin itu kena mati kan, ngapain pula dia putarin kepala aku nggak, aku salah lihat kata si Anis kayak gitu. Nah, tapi nggak lama setelah Anis nutup mata itu, Anis dengar ada suara dokter koas dari astagfirullah, kepalanya mutar. Jadi nggak cuma si Anis sering nengok, si dokter ini juga nengok. Nah, waktu dia teriak semua pada refleks nengok juga lah ke arah si jenazah. Waktu ditoleh sama-sama enggak, posisinya sama sekali nggak gerak ya, masih kayak gini gitu. Nah, nengok ada kehebohan di sini, Dokter Wildan nanya, mutar kayak gimana? Maksud orang nggak ada apa-apa kok tetap stay kayak gitu kok kepalanya? Ada dok, betul dok. Barusan saya nengok kepalanya putar nengokin kita. Kata si dokter koas yang teriak tadi. Dan seolah sudah paham ada sesuatu yang ganjil di situ, Dokter Wildan ini pun ngajak
timnya untuk melakukan otopsi pada saat itu juga. Udahlah, itu perasaan kalian aja. Sekarang kita langsung otopsi. Nah, sebelum mengotopsi, Dr. Wildan langsung memimpin doa supaya otopsi itu berjalan lancar seperti biasa. Nah, berdoa dulu. Nah, selesai membaca doa, Dr. Wildan pun segera membuka seluruh kain kafan yang menutupi jenazah itu. Bersamaan dengan itu, mohon maaf, bau busuk juga seketika langsung menguar di seluruh ruangan itu, Nat. Dan meskipun mereka sudah pakai masker nih ya, bau busuk itu tetap tercium juga dan bikin mereka agak mual lah waktu itu. Udah kan, dibuka lah satu-satu. Nah, setelah kain kafan itu terbuka, di situ Anis kembali lagi melihat sebuah pemandangan yang sangat amat miris, Wak. Kali itu perut jenazahnya Pak R ini sudah menggelembung. Gelembungnya itu gelembung gak santai gitu loh, dari macam udah mau meletus, Wak. Dan selain itu jenazah Pak R ini juga mengeluarkan rembesan cairan yang berbau tidak sedap. Tapi meskipun baunya sangat mengganggu hidung, asisten Dr. Wildan waktu itu ada di situ juga, namanya Mas Chandra, tetap tuh mendekat ke jenazah untuk memfoto tubuhnya. Memang untuk keperluan dokumentasi, dan difoto cekrak-cekrak. Nah, selesai memfoto bagian depan, Mas Chandra dibantu sama Pak Bambang, seniornya si Anis ini, memiringkan jenazahnya Pak R itu untuk mendokumentasikan tubuh bagian belakang ya kan. Nah, pas tangannya Mas Chandra ini menyentuh punggungnya si jenazah ini, Wak, secara tiba-tiba dia macam kehilangan keseimbangan itu, jatuh dia ke belakang. Nah, sampai jatuh, Chandra ngapa kok sakit kau, kata Dokter Wildan kan. Enggak tahu aku dok, kepala gue ngapa tiba-tiba pusing ya, padahal tadi aku nggak kenapa-napa loh. Kata siapa, memang sampai terjatuh di ke belakang tuh, nanti macam oleng. Oh ya udah kalau gitu kamu istirahat aja lah, udah nggak usah ikut otopsi dulu, biar tugas kamu diganti sama anak-anak koas lain, kata Dokter Wildan. Oh ya dok, maaf ya guys ya, aku istirahat dulu, kata Mas Chandra. Adalah akhirnya dengan langkah terburu-buru Mas Chandra pun segera meninggalkan ruang otopsi itu untuk beristirahat. Sisalah mereka berenam. Nah, setelah Mas Chandra ini pergi, Dokter Wildan menunjuk salah satu dokter koas lainnya untuk melanjutkan tugasnya Mas Chandra, yaitu dokumentasi ya kan. Dan untungnya dokumentasi kedua ini berjalan lancar-lancar, Wak, nggak ada oleng-oleng lagi macam si Chandra. Nah, setelah dokumentasi selesai, Dokter Wildan pun mulailah ini diambil pisau bedah dan segera memulai proses otopsi. Nah, selama proses otopsi itu berlangsung, Nat, entah kenapa aku tuh ngerasa waktu tuh kok lama kali, kata si Anis, sampai macam bosan aku. Biasanya nggak selama ini, kok lama kali ya, apa yang kayak gitulah kan. Nah, nggak lama Pak Bambang, seniornya si Anis tadi itu, meminta si Anis untuk mengecek cairan darah pada tubuh korban. Mbak Anis, tolong periksa darah ini sekarang ya, kata gitu. Nanti kalau hasilnya sudah keluar, langsung bawa ke sini. Oh iya Pak, siap. Aku bawalah sampel darah, karena dia pergilah aku. Si Anis membawa sampel darah itu untuk diperiksa di lab. Nah, pas sudah nyampe di lab tuh, ini udah bisa ya masih Anis ya. Waktu udah nyampe di lab, tiba-tiba Anis dengar ada suara teriakan dari luar lab. Penasaran si Anis kan, Anis pergi keluar. Nah, waktu pintu tutup buka, Wak, ternyata Mas Chandra, masih ingat kalian Mas Chandra yang tadi gak ikut otopsi gegara oleng untuk foto tuh, lagi mukul-mukul benda di sekitarnya. Wah, kata dia histeris dia, Wak. Nah, gak lama satpam datang, Wak, berusaha untuk menenangkan Mas Chandra ini. Ngamuk dia. Tapi semakin ditenangkan, Mas Chandra tuh makin berontak gitu loh, Wak. Malah dipukulnya Pak Satpam tuh, dan dia teriak, dia marah-marah. Terus kau tahu, Nat, dia tiba-tiba melotot ke arah aku, ke arah si Anis. Gak usah melu-melu, kata dia kayak gitu. Nah, saat dengar kalimat itu, Anis baru sadar ini Mas Chandra kesurupan ini. Di situ Anis langsung merinding sejadi-jadi, Wak. Dia masuk lagi lah ke lab kan. Dia tenangkan dulu, nggak mau aku keluar nanti aku kenapa-napa pula. Dia lanjut ke lab, dia tenangkan diri bentar, dia lanjutin lagi lah itu menyelesaikan pekerjaan yang memang sempat tertunda tadi waktu ngecek darah ya kan. Dia nggak mau lagi ikut campur di luar, Wak, biar nanti ditenangkan sendiri, nanti dibanding tugas aku nggak selesai, kata si Anis kan. Nah, setelah selesai menganalisa darah itu, Anis kan mau balik lagi nih ke ruang otopsi kan. Dah keluar lagi dia. Di luar udah agak tenang lagi tuh. Mas Chandra nggak tahu waktu di mana dia. Waktu jalan aku kan, waktu mau ke ruang otopsi, di tengah jalan tiba-tiba Wak, Anis ngerasa macam ada benda nggak tahu aku apa tuh, dia tapi berat kali nabrak aku dari belakang. Pingsan langsung. Pingsan. Nah, waktu Anis pingsan ini, Wak, Anis bermimpi sesuatu. Pada saat itu Anis ini melihat di mimpinya nih ya, waktu dia pingsan itu dia mimpi. Pada mimpinya dia melihat ada sebuah rumah mewah kali, ada mewah, terus macam dihuni sama satu keluarga. Ada bapaknya, ada ibunya, terus ada macam dua anaknya lagi tuh. Nah, wajah keempat keluarga itu memang terlihat samar-samar, Wak. Tapi dari gesturnya Anis langsung tahu kalau mereka ini adalah keluarga yang bahagia kali. Nah, kemudian penglihatan Anis ini tiba-tiba berubah, Wak. Berubah. Rumah mewah yang dihuni oleh keluarga itu tiba-tiba macam dihantam banjir gitu, banjir berlumpur, ada macam tsunami yang bikin rumah itu langsung rusak, langsung kotor lah gitu kan. Nah, nggak lama penglihatannya si Anis ini berubah lagi, dimana kala itu Anis melihat si bapak ini macam menarik tangan seorang anak yang terikat di pohon sambil menangis. Nah, belum sempat Anis memahami apa yang terjadi di dekat mimpinya itu, Anis kembali dibuat kaget lagi karena pohon tempat anak itu terikat
tiba-tiba berubah wujud jadi wanita yang mengerikan. Badannya besar kali, rambutnya gimbal lah dia, dan seluruh giginya taring. Ya, itu pohon tuh berubah jadi kayak gitu. Dan lagi-lagi sebelum Anis memahami apa yang terjadi, dia macam kelempar lagi dengan kejadian yang lain. Pada saat itu Anis melihat si bapak itu berada di sebuah kamar. Bapak yang tadi tuh dekat keluarga itu, bapak tadi lagi ada di sebuah kamar. Dan mohon maaf, dia sedang melakukan hubungan badan dengan wanita. Tapi bukan wanita yang seram tadi, beda lagi Wak. Sosok wanita yang punya ekor panjang macam ular, lagi bersetubuh sama si wanita ini. Apa nggak random kali, mimpi random dan juga mengerikan? Astagfirullahaladzim, ini apa nih, kok betul nggak sih nih gitu kan. Nah di penglihatan terakhir ini Anis tuh macam berusaha untuk memastikan penglihatannya Wak. Tapi ketika Anis berusaha semakin mendekat kepada si ular dan bapak ini, tiba-tiba Anis terbangun aku langsung. Dan setelah membuka mata, Adi sudah berada di ruang perawatan, tangannya sudah diinfus dan dikelilingin sama kon-kon aku. Nah dia, mereka nanya, ya Allah Nis, gimana keadaan kamu, udah enakan? Aduh Mbak, alhamdulillah udah enakan. Maaf ya udah ngerepotin kalian semua. Ini kayaknya ada nggak beres lah sama jasad yang lagi kita otopsi, kata si Anis kayak gitu. Terang-terangan aja kan. Nah waktu itu Pak Bambang langsung bilang, seniornya di situ juga, mulai sekarang udah nggak usah lagi bahas hal itu lagi. Otopsinya juga udah selesai kok. Dan kita nggak perlu mengungkit lagi soal Pak R ya, katanya jasad yang lagi mereka otopsi tadi tuh. Nah mendengar jawaban itu, Anis tuh ya cuman terdiam aja. Aku udah nggak berani nanya lagi Nadia. Meski pada saat itu aku sangat penasaran, karena nggak pernah ya aku kayak gitu tuh. Dalam hatinya dia ngebatin, kenapa emang nggak boleh bahas itu? Ini kan harus kita bahasnya, agak seru juga kalau kita bahaskan ada apa. Soalnya aku juga dimimpiin ini jangan-jangan mimpiku ada pula hubungannya sama Pak R nih. Nah semua pertanyaan itu terus berkecamuk di pikirannya si Anis Wak, tanpa dia ketahui jawabannya. Udahlah, sampai akhirnya selang 1 minggu kemudian Anis berhasil mengumpulkan kepingan kejadian-kejadian yang selama ini membuatnya penasaran. Agak sedikit terungkap lah ini Nadia, kenapa aku bisa sampai kayak gitu. Nah jadi Wak, ceritanya pada saat Anis ini sedang bekerja sama Mas Chandra, asisten dosen yang kemarin itu oleh waktu dokumentasi sama yang tiba-tiba ngamuk diberhentiin sama satpam itu, lagi ngobrol sama Mas Chandra di lab analis. Nah karena di ruangan itu cuma ada aku berdua sama dia aja, aku tanya lah kan, Mas, kemarin tuh hasil otopsi Pak R gimana? Terus kenapa kok kemarin kamu kesurupan kamu kan? Nah denger itu Mas Chandra jawab, nggak ada apa-apa. Setelah diperiksa di tubuhnya Pak R nggak ditemukan sesuatu yang aneh kok apa Nis. Tapi tetap aja aku ngerasa ada yang aneh loh ini sama jenazahnya Pak R. Wah kan betul kan dugaan aku, dalam artian yang betul kan. Nah kenapa Mas, ada apa? Kata si Anis lagi. Nah di situ pun Mas Chandra ini cerita kalau pada saat dia memfoto jenazahnya Pak R itu waktu di bagian belakang tuh tiba-tiba ngapa dia oleng, muncul laki-laki melotot dia ke lensa kameraku katanya. Itu yang bikin dia kaget sampai dia terjatuh ke belakang itu. Nah dia nggak mau ngasih tahu, dia bilang dia oleh nggak enak badan gara-gara nggak mau bikin panik mereka. Jadi untuk mau foto tuh, kata dia itu dekat lensa aku, apa nak terkejut aku. Itu yang ditengok sama Mas Chandra rupanya Wak. Dan selain itu Mas Chandra juga cerita kalau waktu dia kesurupan yang kemarin ngamuk-ngamuk itu sebenarnya aku setengah sadar kok Nis. Tapi anehnya dia merasa tubuhnya itu macam dikendalikan sama sosok makhluk yang bikin dia berlari ke ruang otopsi buat nabrak Anis. Kalian tahu, jadi waktu si Anis terjatuh tuh yang nabrak ke belakang tuh siapa? Mas Chandra rupa ya. Dalam kondisi setengah sadar ya Nis ya, aku bisa merasakan kalau sosok yang ngerasukin aku itu gak suka kalau Pak R itu diotopsi. Dan menurut Mas Chandra juga Wak, sosok itu tuh macam punya hubungan spesial gitulah sama Pak R sebagai majikan dan juga budak. Jadi sosok itu tuh majikannya, Pak R ini macam budaknya. Jadi hubungan semacam itulah. Dan hubungan kayak gitu, budak dan majikan itu hanya terjadi dalam perjanjian goib atau pesugihan, itu kata Mas Chandra. Nah mendengar cerita Mas Chandra, tiba-tiba Anis keingatlah sama mimpi aku yang kemarin. Nah di situ Anis menduga bapak-bapak yang dia tengok di dalam mimpinya itu kemungkinan Pak R tuh. Nah sementara wanita yang berekor ular itu yang lagi berhubungan sama Pak R itu, itulah dia mungkin kemungkinan besar makhluk yang udah ngasih pesugihan sama Pak R tuh. Tapi entah betul tanda lah dugaan aku tuh Nadia ya. Tapi yang jelas semua kejadian mistis yang dialami sama si Anis, yang dialami sama si Chandra pada saat mengotopsi jenazah Pak R itu adalah kejadian yang gak akan pernah bisa kami lupakan seumur hidup kami. Nah, kok ya macam kebetulan kali gitu loh. Anis dihantam, dia dapat penglihatan kayak gitu. Mas Chandra juga ternyata dirasuki lah mungkin kan, ditengokin juga sama yang melotin dia di lensa itu, menganggap itu ada hubungan antara Pak R sama majikan atau sama sosok jelek itu. Ditambah lagi meninggalnya dengan tidak wajar kalau misalnya versi keluarga, walaupun gak ada resiko penyakit jantung ya kan. Kalau misalnya cocokologi agak cocok Wak, cuman ya wallahualam bisawab. Itu dia kisahnya yang pertama. Lupa aku kasih tahu.
Kita lanjut ke kisah kedua. Oke Wak, lanjut kita ke cerita kedua. Nah, kisah kedua ini dikirim sama Wak kita yang bernama Eva dari Riau. Halo Eva. Nah, jadi kisah yang dikirimkan sama Eva ini adalah kisah jadul Nadia. Kisah yang aku dapatkan secara turun-temurun dari semua generasi. Aku tahu lah pokoknya tentang kisah ini. Yang mengalami kisahnya adalah kakek buyutnya si Eva, namanya kakek Rois. Wak. Nah, sekilas informasi aja tentang kakek Rois. Jadi kakek Rois ini adalah anak bungsu dari 12 bersaudara. Pada saat itu kakek Rois dan juga keluarganya tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil yang ada di daerah Indragiri Hilir yang ada di Riau. Nah, kisah yang akan diceritakan sama kakek Rois ini adalah pengalaman horor yang dialami oleh kakaknya kakek Rois, namanya Nenek Suti, di tahun 1920-an kalau nggak salah, pokoknya sebelum kemerdekaan lah. Dan by the way juga ini untuk memudahkan cerita tanpa mengurangi rasa hormat, semua tokoh di sini aku langsung sebut namanya aja ya. Nah, lanjut. Jadi Wak, ceritanya setelah beranjak dewasa, Suti atau kakeknya Rois ini dijodohkan sama orang tuanya dengan pemuda desa sebelah yang namanya Hamid. Nah, Hamid ini adalah laki-laki yang sangat rajin, dia soleh dan juga dia berasal dari keluarga yang terpandang. Bapaknya Hamid ini namanya Pak Said. Dia adalah seorang pengusaha toko kelontong yang cukup sukses sekali lah. Di zaman itu dia punya toko kelontong, Pak. Semua kelebihan itulah yang membuat Suti pun jatuh cinta lah sama Hamid dan akhirnya juga bersedia nih menikah dengan Hamid walaupun dijodohkan. Nah, setelah menikah, Hamid pun mengajak Suti untuk tinggal di rumahnya karena Hamid harus menjaga Pak Said yang udah sepuh waktu itu. Dan FYI waktu menikah ibunya Hamid udah meninggal ya Wak ya. Nah, mendengar ajakan itu Suti pun setuju lah dia kan, dan dia segeralah pindah ke rumahnya Hamid. Nah, setelah tinggal di rumah itu, Hamid dan Said pun mengambil alih usahanya Pak Said untuk mendapatkan penghasilan. Bisnis ini ternyata sangat-sangat sukses Wak, karena hanya mereka lah satu-satunya pemilik toko kelontong yang ada di tempat mereka tinggal. Dan kesuksesan itulah yang membuat Suti sama Hamid tentunya hidup berkecukupan. Nah, tapi di balik kebahagiaan itu Wak, pada suatu hari mereka ini mengalami suatu musibah di mana Pak Said, mertuanya Suti itu tiba-tiba jatuh sakit tanpa alasan yang jelas. Nah, melihat hal itu mereka pun langsung membawa Pak Said ini untuk berobat ke mantri atau ke dokter. Tapi nggak sembuh-sembuh Wak, nggak menyerah di situ. Pada suatu hari Hamid ini rela dia pergi ke kota besar demi bisa mencarikan obat untuk bapaknya. Nah, karena di zaman dulu transportasi itu belum semaju sekarang Wak, waktu tempuh menuju ke kota pasti membutuhkan waktu selama berhari-hari. Alhasil pada saat itu Hamid ini nggak tahu kalau rupanya selama dia melakukan perjalanan ke kota untuk mencari pengobatan lah gitu untuk bapaknya sudah terlanjur meninggal dunia. Meninggal Pak Said waktu itu. Waktu Hamid lagi nggak ada di rumah lah gitu. Nah, setelah Pak Said meninggal, warga pun berdatangan tentunya untuk membantu Suti memakamkan jasad mertuanya di halaman rumah mereka sendiri. Karena memang zaman itu kata si Wawa, orang-orang ini lebih suka mengubur jasad keluarga mereka di tanah miliknya sendiri Wak. Jadi bukan di tempat umum nih, tempat pemakaman umum. Dari dimakamkan lah sana, diurus lah pokok jenazahnya. Nah, udah selesai dimakamkan, malam harinya setelah maghrib Suti mengadakan macam acara tahlilan gitulah untuk mendoakan almarhum mertuanya. Ini lakinya belum tahu nih ya kan. Dan setelah tahlilan selesai Wak, warga pun kembalilah ke rumah masing-masing dan meninggalkan Suti sendirian di rumah. Di rumah itu memang cuman mereka bertiga Wak. Hamid pergi, bapaknya meninggal tuh tinggal Suti. Sampai saat itu juga Hamid belum pulang ya. Nah, meski sendirian di rumah, Suti sama sekali nggak ngerasa takut. Dia pun menjalani aktivitasnya seperti biasa tanpa ada gangguan apapun. Sepanjang malam itu Suti ini menghabiskan waktu dengan menunggu suaminya pulang sambil mengunyah daun sirih malam itu. Siapa tahu ntar lagi suami aku pulang gitu. Terus sekitar jam 12 malam, Suti yang lagi tiduran di kamar dengar ada suara langkah kaki dari belakang rumah. Di situ Suti langsung batin, alhamdulillah kayak suami aku udah balik ini, kata gitu kan. Dah Suti beranjaklah dari kasur dan membuka pintu belakang. Tapi belum sempat Suti buka pintu belakang, Suti udah dengar duluan ada suara seseorang yang sedang bersenandung. Nah, setelah didengarkan dengan seksama, senandung itu membentuk sebait lagu yang terdengar macam asing kali di telinganya. Dan bersama dengan itu, suara langkah kaki orang itu juga terdengar makin kencang lagi Wak, dan makin dekat dari tempat situ pula Suti itu berdiri. Dia jalan ke belakang, makin dekat, suara itu juga makin dekat. Jadi macam mau bertemu lah gitu, cuman lagi dibatasi
membatasi pintu. Dan selain itu juga senandung lagu yang dia nyanyikan itu makin lama makin terdengar nyaring nih. Nah di titik itu perasaan Suti udah gak enak. Firasatnya mengatakan ini bukan laki aku lah, ini gak mungkin abang kayak gini. Suara abang gak kayak gini, ini pasti ini orang lain nih gitu kan pikir si Suti. Nah karena penasaran, Suti pun memberanikan diri untuk membuka pintu itu dan melihat siapa orang yang datang ini kan. Dan ketika pintu belakang itu dibuka, betapa terkejutnya si Suti, ternyata orang itu Pak Said mertua yang baru dikuburkan tadi siang tuh. Cuma seram, wajahnya gosong, giginya betaring, kukunya panjang-panjang dan runcing. Dan epiknya kalian pikir dia datang kayak pocong kan? Enggak. Tubuhnya Pak Said ini menyerupai seekor beruang penuh badannya pembulu tau kalian. Melihat penampakan semengerikan itu, apa nggak terkejut si Suti langsung berlari, dia balik badan, dia berlari ke arah pintu depan. Tanpa diduga si makhluk ini ternyata ngejar si Suti juga. Macam mau diterkam ya, si Suti ikut berlari juga. Suti makin lari kan, dia berniat buat balik ke rumahnya yang ada di desa sebelah. Dan selama Suti itu berlari, makhluk itu tetap juga ngejar. Soalnya mau nerkam si Suti. Aduh bayangkanlah sama kalian. Gimana? Astagfirullahaladzim, tolong. Suti berlari-lari, makin cepat Suti berlari, makin cepat juga makhluk itu ngejar Nah di momen menegangkan itu langkah Suti harus terhenti karena di depan dia waktu dia berlari itu lagi ada pohon yang tumbang nutupi di bagian jalan. Suti dilompat pohon itu, dilanjut lagi berlari kan. Tolong. Waktu ditengok ke belakang ternyata makhluk itu jatuh gara-gara macam tersandung pohon kelapa lah kata si Suti. Dan yang Suti lihat berikutnya makhluk itu macam mencakar-cakar pohon tuh, pohon yang udah bikin dia jatuh tuh, dan melupakan fokusnya untuk mengejar si Suti gara-gara ketabrak pohon. Nah karena fokus si makhluk itu teralihkan, akhirnya Suti pun berhasil sampai ke rumah dengan selamat. Setibanya di rumah Suti langsung tolong halo dek, udah deh buka pintu. Nah gak lama Rois, kakek buyutnya si Wawa ini dia lagi bukain pintu. Dia nengok wajah kakek pucat pasti ngos-ngos kan. Ngapa kak, ada apa? Ngapa pucat gitu? Astagfirullahaladzim, bapak ibunya juga keluar. Astagfirullahaladzim, barusan bapak mertua aku bangkit dari kubur, tapi bentuknya serem kali dek. Terus dia ngejar-ngejar aku. Semua diceritain sama si Suti kan sama mereka. Nah dengar cerita itu, ibunya pun berusaha untuk menenangkan Suti. Lalu udah kamu istirahat aja. Di sini kamu udah aman kan, udah nggak ada lagi si sosok itu kan. Gitu. Ya bu takut, aku nggak mau balik ke rumah kata Suti. Dah lah tuh. Nah keesokan harinya Suti pun bangun dengan perasaan yang masih trauma tapi dia berusaha untuk beraktivitas seperti biasa. Nah gak lama nih beberapa tetangga datanglah dan menanyakan kejadian semalam sama si Suti karena mereka juga dengar teriakan Suti Dan sejak kejadian tetangga-tetangga yang ngejenguk si Suti ini berita tentang Pak Said berubah wujud jadi makhluk mengerikan tersebarlah itu kemana-mana Dan gak cuma warga kampungnya Suti aja yang dengar, warga di kampungnya Hamid juga ikut mendengar kabar itu. Kan Suti kan ada di dekat kampungnya kan, dia kan ada kabur ke kampungnya, kampung tempat Pak Said itu tinggal juga terdengar tuh kabar kayak gitu. Nah karena kejadian itu sangat-sangat menghebohkan, warga jadi takut lah lewat rumahnya Pak Hamid waktu malam Suti pun gak mau lagi balik ke rumahnya sampai nunggu suaminya balik. Jadi kabar soal Pak Said yang sudah berubah jadi wujud macam beruang itu nyebar tuh di kampungnya si Suti, di kampungnya si Hamid juga. Nah udahlah tuh kan, singkat cerita hari pun berlalu dan tepat 1 minggu setelah itu barulah si Hamid ini balik dari kota. Di sepanjang jalan menuju ke rumah, Hamid sudah mendengar selentingan kabar yang tidak mengenakan tentang keluarganya. Nyampe juga di telinganya Hamid, bapaknya sudah meninggal, itu yang pertama. Terus bapaknya berubah wujud, terus si Suti kabur. Itu semua ini didengar sama si Hamid. Nah ketika mendengar kabar itu, Hamid sama sekali gak percaya. Gak mungkin bapakku berubah wujud jadi kayak gitu. Warga nih sembarangan aja ngomongnya. Nah karena pemberitaan itu dirasa tidak masuk akal untuk Hamid Hamid pun memutuskan untuk menjemput Suti di kampungnya dan mengajak Suti untuk balik ke rumah nih. Udah yuk sayang, yuk pulang yuk, gak usah kamu pedulin kata-kata orang itu, kamu salah lihat itu kemarin. Tapi di situ ditolak langsung sama Suti katanya. Gak mau mas, mohon maaf kalian mas ya, pokoknya apapun yang terjadi aku gak mau lagi balik ke rumah bapakmu bang. Gak mau aku, rumah tuh udah gak aman, dia loh udah mau nyerang aku. Kalau terjadi apa-apa sama aku kayak mana? Nyawa aku terancam mas kalau tinggal di situ katanya. Kamu jangan ngada-ngada ya, aku nggak percaya sama sekali bapakku bisa berubah wujud kayak gitu. Itu bapakku loh, kok tega kamu ngomong kayak itu? Bukan aku tega bang, aku loh nengok sendiri. Maaf kali ini bang, aku nggak mau balik ke sana. Oke, nggak mau balik kok ke sana ya. Kalau tengoklah, akan kubuktikan kalau ucapan kau tuh salah. Jangan nyesal kok ya, kata Hamid kayak gitu. Nah setelah berdebat kayak gitu, Hamid pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya tanpa ditemani sama Suti. Suti tetap di rumah orang tuanya.
Setibanya di sana, Hamid memilih untuk berdiam diri di rumah. Wah, dia nggak keluar sama sekali. Warga juga ada nengok kan Hamid udah balik di rumah gitu tanpa Suti. Nah di sisi lain Suti mulai khawatir lah sama keselamatan suaminya kan. Ini macam mana nih suamiku, kok nggak enak nih perasaanku nanti kalau misalnya si makhluk itu datang terus nyerang abang aku macam mana. Nah karena nggak enak perasaannya, keesokan harinya Suti pun langsung mengajak Rois adiknya ini untuk pergi ke rumahnya Hamid untuk memastikan kondisinya. Setibanya di sana, entah kenapa nih belum buka pintu lagi, perasaan Suti itu tiba-tiba berubah nggak enak. Waduh, aku makin gak enak loh dek, cepat yo dek. Takut apa-apa aku sama suami aku, udah lah kak, nggak apa-apa, tenang aja kakak dulu, perasaan kakak aja tuh, baik-baik aja tuh Hamid tuh. Waktu nyampe ketok pintu, nggak ada yang buka wah. Bang, aku nih bang, gitu, nggak ada yang buka. Makin khawatir lah Suti sama si Rois kan. Nah, waktu mau dibuka, rupanya pintu tuh nggak terkunci wah. Dan begitu mereka masuk, kalian tahu apa yang ditengok sama si Suti? Astagfirullahaladzim. Disitulah mereka melihat Hamid sudah tewas dalam kondisi yang mengenaskan. Tubuhnya banyak luka cakaran, perutnya robek, dan bahkan beberapa tulangnya remuk. Dan mirisnya lagi, beberapa organ dalamnya itu macam keluar teburai gitu loh di lantai. Dan cuma menyisakan sebagian kecil aja. Jadi macam habis dimakan. Astagfirullahaladzim, maaf. Astagfirullahaladzim. Kayak gitu kondisi Hamid wak. Baru tinggal 1 malam. Dan setelah pulang ke rumah itu, pemandangan semengerikan itu langsung bikin Suti pingsan di tempat. Sementara Rois langsung bergegas keluar rumah. Dia minta bantuan warga ya kan. Dengan cepat warga pun langsung datang. Dan di hari itu mereka juga semuanya pada shock. Tapi mau gak mau tetap harus dimakamkan. Jasadnya Hamid pun langsung dimakamkan juga secara layak di hari itu juga. Kejadian mengerikan itu tentunya membuat warga berpikir bahwa penyebab kematian Hamid adalah karena sudah dihabisi sama bapaknya sendiri yang sudah berubah wujud jadi makhluk yang menyeramkan. Apalagi kabar itu juga udah beredar kan wak. Nengok dari kondisi terakhir jasadnya Hamid kayak gitu, macam udah habis diterkam binatang buas. Sementara desa mereka tuh gak pernah ada binatang buas wak. Bukan di tengah hutan desa mereka tuh, tapi Hamid meninggal kayak gitu. Malam-malam juga ditanya warga yang dengar si Hamid teriak, nggak ada, tenang, hening aja. Tapi kenapa bisa kayak gitu, itulah dia wallahualam. Dan setelah kepergian suaminya, Wak Suti pun menghabiskan hari-harinya dengan termenung. Dia masih belum bisa menerima kenyataan suaminya tewas dengan cara yang sangat-sangat mengenaskan ini. Dan selain sedih, Wak Suti ini juga masih penasaran kali ini siapa yang udah tega ngabisin nyawa suami aku dengan cara sesadis itu. Nah karena penasaran sama sekali udah gak bisa dibendung Wak, pada suatu hari Suti pergilah ini ke rumah seorang yang ngerti kayak gitulah, ada tinggal di desa sebelah. Nah setelah bertemu sama bapak ini, kita sebutnya namanya Pak Biden ya. Nah setelah ketemu sama Pak Biden, Suti pun menceritakan semua kejadian aneh yang dialami termasuk tewasnya si suami. Nah mendengar cerita Suti, Wak, Pak Biden ini memberikan jawaban yang sangat mengejutkan. Dia bilang, Bu Suti, kalau dari apa yang saya lihat, mertuanya kamu itu sudah bersekutu dengan jin untuk bisa memperoleh kekayaan dengan cara menumbalkan dirinya sendiri dan juga keturunannya sampai 7 generasi. Itulah kenapa Hamid suamimu juga menjadi korban, kata si Pak Bidin kayak itu. Dengar kayak gitu apa nggak menangis juga lah Suti ini, kan dia udah nggak bisa ngomong apa-apa Wak. Dia ngerasa sedih, dia ngerasa kesal, dia juga ngerasa marah karena perjanjian itu membuat Suti kehilangan suaminya. Nah di sisi lain Suti ini juga khawatir makhluk itu akan terus bergentayangan dan mengganggu warga sekitar juga ya kan, orang suami dada korbannya. Nah seolah memahami apa yang dipikirkan sama Suti, Wak, Pak Bidinin bilang lagi, Bu Suti udah, kamu gak usah khawatir, ada satu cara untuk menghentikan perjanjian gaib itu, dan caranya adalah menggali kuburan mertuamu lalu bakar jasadnya, setelah itu larungkan abunya ke laut supaya makhluk itu gak muncul lagi. Dengar saran itu, gak mau Suti Wak, dia gak mau lagi berurusan dengan yang namanya Pak Sa. Dan gak cuma Suti aja Wak, warga sekitar juga keberatan melakukan ritual itu karena mereka udah terlanjur marah dan juga kecewa dengan apa yang sudah dilakukan sama Pak Said. Nah karena ritual itu tidak dilakukan, setiap malam makhluk yang menyerupai Pak Said itu masih muncul dan mengganggu warga. Jadi yang nengok bukan cuma Suti aja, beberapa warga juga nengok. Dan sebagai gantinya di sana warga pun memilih untuk pergi dari kampung itu untuk mencari tempat yang lebih aman. Dan alhasil kampung itu pun jadi kampung kosong, udah gak berpenghuni. Kata Eva nih Wak, Wawa yang kirim cerita ini, sampai sekarang kampung tempatnya Pak Said tinggal itu masih tetap kosong dan tidak ada satupun orang yang menghuni di sana. Gak mau mereka tinggal di sana lagi Wak. Oke Wak, jadi itu tadi cerita dari Anis dan juga dari Eva. Yang satu tentang pengalaman horor pada saat otopsi mayat, yang satunya lagi tentang perjanjian dengan makhluk gaib yang dilakukan
oleh mertua dari nenek buyutnya si Wawa kita, ya kan. Nah, dari kisah ini kita macam disadarkan lagi untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perjanjian dengan setan. Seperti cerita yang sudah-sudah, Wak, perjanjian itu pasti akan merugikan para pelaku dan juga keturunannya yang notabene-nya nggak tahu apa-apa. Hati-hati sama tipu daya setan, Wak, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semua dimanapun dan kapanpun waktunya. Amin ya rabbal alamin. Oke.